suka main sinetronnya jadi anak-anak, sekarang udah ibu-ibu ya, udah punya anak. Ini ada postingan ini Mas lahiran nih di tahun bulan apa sih, Juli 2023 ya, ada postingannya nih. Alhamdulillah, the day we finally met our firstborn, Sienna Mara Mazira. Terus tadi aku tanya gimana, capek? Capek dong. Ya, kami seorang psikolog kan ya, tahulah segala macam ilmu itu mengenai kondisi psikologis ibu. Apa yang kamu alamin secara langsung? Jadi sebenarnya udah prepare juga sih. Jadi kebetulan aku tuh kan pacaran lama, terus nikah. Memang pas nikah memang maunya langsung punya anak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kayak persiapan, ya pasti udah persiapan dari lama dong, karena memang aku juga pengen punya anak, aku memang pengen hamil gitu. Secara mental udah siap. Secara mental udah mempersiapkan diri, walaupun sebenarnya yang anakku ini aku sempat keguguran waktu itu Karo, sebelum ini gitu. Jadi nunggu lagi ternyata cepet dapetnya, cuman selang sekitar 2 atau 3 bulan lah langsung isi gitu. Jadi udah mempersiapkan diri, tapi ternyata kan banyak yang bilang nanti kalau punya anak berubah loh gitu. Terus aku kayak pikir iyalah pasti berubah, tapi berubahnya tuh kayak gimana sih, nggak kebayang gitu kan. Iya pasti berubah gitu, tapi pas udah ngejalanin kayak oh ternyata ini ya perubahannya. Satu. Kayak kalau dari aku, satu, kalau dulu tuh aku ngerasa kayak banyak hal aku tuh bisa arrange gitu, karena aku cuman ngatur diri aku sendiri gitu. Kayak misalnya dulu, oh aku bisa tuh pagi olahraga, abis olahraga nanti makan, abis makan nanti kerja, abis kerja nanti ketemu temen, gampang semua karena cuman aku doang. Sekarang aku nggak bisa kayak gitu, walaupun misalnya kayak ayo dong nih Mas olahraga, aku kayak oh iya aku bisa olahraga, tapi kan aku nyusuin anakku, aduh nanti anakku gimana, aduh nanti ini, jadi kayak satu hal jadwalnya tuh agak susah gitu, ngaturnya bener-bener nempel, bener-bener kayak nggak cuman aku doang, tapi harus ada anak juga. Gitu. Belum lagi suami juga. Belum lagi. Itu ya, kontrol waktu udah kayaknya nggak cuman kita doang, tapi ada orang lain. Terus habis itu apa lagi yang berubah? Terus yang berubah banyak sih. Aku tuh sebenarnya jujur kalau sama anak kecil nggak terlalu luwes gitu. Waktu awal ngelahirin, aku aja nggak berani gendong. Aku nggak berani gendong karena kalau menurut aku kayak bayi tuh aduh kecil banget gitu kan. Terus aku bilang, tapi kan nggak mungkin kalau aku nggak pegang. Jadi aku bilang sama suamiku, dia lebih berani. Tolong dong. Jadi kalau bayinya itu di crib, aku bilang, itu nangis, tolong ambilin. Terus aku siap tangkep. Jadi seminggu pertama kayak gitu. Cuman bagian nangkep doang, tapi sekarang ya udah bisa. Ngalamin baby blues nggak? Alhamdulillah enggak gitu, karena aku balik lagi kayak aku cukup mempersiapkan ini semua, kayak aku tahu kayak kekuranganku apa gitu, aku cukup tahu kayak kondisi keluargaku kayak gimana gitu, jadi aku udah misalnya ya kalau aku sih nggak jujur aja gitu, kalau aku ngurus sendiri aku pasti nggak bisa gitu. Kalau ngerepotin mertua, ngerepotin mama juga kayaknya aku rasa nggak bisa terus-terusan. Jadi pakai bala bantuan. Sama suami sempat ada kayak kamu kenapa sih nggak gitu, ada nggak sih yang kayak? Kalau suamiku bilangnya, aku kan juga udah bantuin. Kalau malam aku pasti bantuin gitu. Tapi kan kadang ada beberapa hal yang kayak ya emang harus aku kan yang langsung gitu, kayak nyusuin dia kan nggak bisa gitu. Jadi kayak capek pasti ada ya. Capek. Baik, sekarang kita lihat ke Q&A ya. Ini Nimas juga sambil kerja juga sekarang ya. Bagi waktunya tapi dibagi. Ini Kak Nimas nih curhat dong. Kenapa ya mantan kalau udah pisah suka ngomong kejelekan kita? Aku lagi ngalamin ini sampai bikin down. Baiknya gimana ya? Iya, gimana nih? Kita langsung konsultasi kan, ini masih kerja. Baiknya gimana ya? Ini kan namanya mantan. Kalau dari aku, orang ngomong apa tentang kita kan nggak bisa kontrol. Tapi balik lagi yang kita bisa kontrol kan diri kita sendiri. Jadi kalau udah mantan, ya udah didiemin aja. Mending cari hal yang kita bisa fokus, hal baru yang kita bisa fokus, fokus ke hobi, ke teman. Ya, kalau mantan ngomongin mah diemin aja, kecuali ada niat balikan, nah baru ya. Oke, ini ada pertanyaan nih, ini seputar ibu melahirkan, baru melahirkan gitu. Ada nggak sih sebenarnya penjelasan ketika ada momen-momen ketika ibu baru melahirkan tuh ngerasa kayak sama pasangannya merasa tidak percaya diri sehingga nggak pengen deket, itu ada nggak sih secara psikologi tuh fenomena itu ada kan? Secara psikologis kan memang kalau ibu melahirkan itu kayak badannya juga banyak berubah. Jadi bukan hal yang kayak biasa-biasa aja gitu, bahkan badan kita tuh nyesuain sampai balik ke seperti biasa tuh butuh waktu berbulan-bulan loh, bukan kayak sehari 2 hari gitu. Jadi secara hormon juga memang ada perubahan, banyak perubahannya, kayak ada yang nampak ada yang enggak gitu, kayak misalnya bentuk tubuh, warna kulit itu kan banyak yang berubah ya. Jadi kalau misalnya sama suami juga misalnya jadi kayak lebih
Kayak lebih kayak nggak pengen dideketin Iya, gitu. itu ya mungkin pengaruh juga dari situ, dari hormon juga. Oke. Nah ini gimana solusinya sebenarnya ya ini pasangan ini karena ya mungkin ada beberapa kasus kejadian gitu ya. Jadi ribut rumah tangganya gara-gara merasa kos aku tidak pernah didekati lagi oleh suamiku gitu. Sementara suaminya bilang waktu itu aku deketin kamu tolak ya kan kayak cerita siapa ya itu oke lah. Kalau kayak gitu, kalau menurutku semuanya balik lagi sih namanya pasangan itu kan berdua gitu. Nggak ada pasangan itu maju sendiri ngomong sendiri gitu. Harus kayak berdua Komunikasi. saling. Ya nomor satu ya saling komunikasi. Misalnya oke kamu mau ngedeket tapi saya ngerasa lagi nggak fine hari ini. Gimana kalau kita coba besok misalnya gitu. Atau kayak dicari lah di tengahnya gimana. Tapi kondisi psikologis itu nyata ya bahwa ibu melahirkan yang namanya baby blues itu bentuknya macam-macam. Nyata. Tapi nggak semua orang melahirkan pasti kena baby blues. Oh gitu. Apa aja sih simptom apa ya? Baby blues itu kayak apa aja sih? Kalau aku pernah dulu kayak saking capeknya tuh nangis gitu, tapi tahu bahwa ya pasti nggak ada sebab nggak dapet tuh nangis gitu ya. Mungkin kayak lebih sensitif. Lebih emosional, sensitif. Kemudian Kok kepada pasangan ada nggak sih baby bluesnya tuh yang efeknya kayak kok kamu begitu sih lebih kayak gitu tuh? sebenarnya kan biasanya yang terganggu itu mood ibunya. Mood ibunya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak bisa nggak kena ke suami, ya bisa aja. Karena mood ibunya. Iya kan moodnya lagi nggak oke kondisinya. Oh, jadi kembali lagi ya, memang itu kondisi yang harus dipahami pada saat melahirkan. Itu bisa menjadi masalah panjang kalau tidak dikomunikasikan. Gitu. Jadi harus disadari oleh dua-duanya. Oke, baiklah. Nah, kalau pasangan ini gimana pengalamannya? Ada Bobby dan Kia. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Bobby Maulana, aktor kelahiran 1988 ini pernah membentuk grup vokal trio ubur-ubur bersama Aldi Taher dan Ucup Nirin dalam sinetron Maijah Pengen ke Mekah pada 2013. Setelah 11 tahun, pada 15 Februari kemarin, Bobby kembali membuat video joget ubur-ubur hingga videonya ditonton lebih dari 6 juta kali serta mendapat undangan acara ke Korea Selatan. Pria yang menikah dengan Kia Florita pada 2010 dan dikaruniai 4 anak ini rumah tangganya disebut harmonis dan kerap membuat konten lucu. Sang istri yang pernah mencurigai Bobby sebab kerap berganti-ganti aroma parfum ini 14 Februari kemarin memposting foto mesra dengan Bobby dan menyebut Bobby sebagai lelaki terindah yang pernah ada dalam hidupnya. Benarkah Bobby sudah lama mengajak Aldi Taher dan Ucup Nirin untuk comeback dari trio ubur-ubur? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Bobby Maulana dan istrinya, Kia. Halo Karol. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah baik. Ini terakhir ketemu masih pandemi ya? Masih pandemi, Masih oke. pakai itu masker kita. Oh, pakai masker. Sekarang nih yang terbaru, katanya trio ubur-ubur umumkan akan comeback. Nih, apakah comebacknya akan bertiga beneran? Udah bayar? Gimana, Bobby? Alhamdulillah sih kita di sisi yang lain kita memang pernah punya masalah, tapi di sisi lain kita adalah teman, sahabat, bertahun-tahun kita berkarya bareng gitu. Jadi sebetulnya aku ceritain dulu dari tahun kemarin Karos ya. Jadi sebetulnya di tahun kemarin sama di momen yang sama sebelum Ramadan lagu kita viral juga. Dua lagu yang sama yang Munaro sama Cinta Ditolak. Tapi memang nggak semeledak sekarang. Dan ketika itu kita sama-sama ngeposting lagu religi kita tuh di bulan Ramadan tahun kemarin. Ketemu yuk. Ketemu di studionya Posan Tobing. Akhirnya kita bikin lagu namanya Project Trio Ubur-Ubur Reunion Project gitu. Setelah selesai bikin lagu, hilang lagunya nggak ada apa-apain. Kita sibuk syuting lagi, Aldi sibuk dengan manggungnya, Bobby sibuk dengan syutingnya, Bang Ocit sibuk dengan kegiatannya. Lagu itu mandek setahun. Qadarullah di momen sebelum Ramadan tahun ini, lagu itu tiba-tiba dar lagi kan. Yang Munaro. Booming lagi, boomingnya sampai bener-bener di luar dugaan kita dibanding tahun kemarin gitu. Akhirnya ya udah. Sekarang Kita bikin konten dan lain sebagainya. Terus udah kita ketemu lagi. Emang udah kangen banget sih. Oh, udah. Terus jadi kan ketemu lagi kan kemarin sempat ya kan gitu. Terus begini, marah gitu nggak? Baikannya nggak? Baikannya gimana? Terutama sama Aldi Taher ya. Baikannya sebetulnya sih ya kita kalau misalkan orang mungkin tahunya kita ada masalah, sempat ada masalah ya gitu ya. Karena memang masalah itu emang ada gitu. Tapi di balik itu kita ngobrol di WhatsApp, ngobrol biasa, terus juga kita silaturahmi seperti Tapi biasa. masalah yang kemarin ganjalan-ganjalan itu udah kelar belum? Udah selesai. Udah sudah. selesai. Alhamdulillah udah selesai. Coba kita flashback dulu sedikit ya. Waktu itu ada apa sih nih kemarin waktu kita undang Bobby terakhir berikut ini Ya. cuplikannya. Buka. Terus keluar dari trio ubur-ubur. Pakai pertanyaan, keluar atau dikeluarin? Waktu itu kita udah komitmen gini, apapun yang terjadi dengan trio ubur-ubur, misalkan Bobby lagi ada acara, ataupun Aldi, ataupun Ocit, mau digantiin sama orang, it's okay. Additional tapi. Additional. Nah begitu
waktu itu aku ada program yang cukup panjang memang, yang tidak memungkinkan untuk jalan sama ubur-ubur, ada edisional. Nah, pada waktu itu, langsung sebut aja lah, Aldi, berat untuk mengganti posisi orang ini, maunya berempat. Udah beres nih. Berarti sekarang gimana pengaturan yang trio ubur-ubur kalau ada show? Udah beres. Pengaturannya ya tetap bertiga aja. Kemudian juga di luar itu kita sepakat kalau misalkan belum bisa ngambil bertiga kita nggak jalan lagi. Oh, jadi kalau ubur-ubur ya tetap tiga itulah gitu Tetap ya. bertiga, Jadi sekarang di antara kalian bertiga yang paling sibuk siapa? Yang paling sibuk schedule-nya sih sebetulnya kalau Aldi kan lebih ke manggung. Lebih ke manggung, kemudian Bang Ocit juga sinetron. Bang Ocit juga ada sinetron juga sama ada Lenong juga. Aku juga ada program juga nge-host gitu kan. Jadi ada yang syuting, ada yang manggung, beda-beda lah. Ya, tapi kadang-kadang masih bisa ya. Oke, yang berikutnya ini mengenai Bobby dan Kia. Benarkah Kia itu sempat cemburu gara-gara Apa tuh? Bobby tiba-tiba tercium wangi minyak wangi lain? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.